Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Bapak Ibu, saudara-saudariku, jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini saya bisa hadir di sini setelah berapa lama tidak pacak hadir karena waktu itu biasa dokter juga pacak sakit nih. Jadi disuruh istirahat. Alhamdulillah doa Bapak Ibu semua. Kami periksa ke rumah sakit kemana-mana, semuanya badan tuh sehat. Badan tuh sehat, maksudnya badan tuh tidak apa-apa. Indikatornya semua normal. Tetapi ada sakitnya, berarti memang ada ujian dari Allah supaya kalau kamu memang dokter ahli coba cari apa penyakitnya. Rupanya tidak ketemu juga. Berarti di hadapan Allah kita kalau ini bukan ahli. Yang ahli hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hari ini kita akan berbicara tentang kehidupan seorang mukmin. Kehidupan seorang mukmin. Pertanyaan untuk kita kalau yang hadir ini, kita ini mukmin atau bukan? Nah, jadi kita akan mendefinisikan, kita akan belajar seperti apa mestinya kehidupan seorang mukmin. Kita jingok. Oke. Saudara-saudara kita di pantai selatan Sumatera, di atas garis khatulistiwa atau sebelah bawahnya sedikit, itu sedang mengalami musibah. Mulai dari sepanjang Sumatera Barat sampai di ujung Aceh yang di arah pantai selatan. Oke. Itu mengalami musibah. Coba kita renungkan sebentar. Alhamdulillah kita semua, saya yakin Bapak Ibu saya, kita semua sudah setidak-tidaknya mendoakan dan menyumbang ke sana sudah sebagai bentuk bahwa sebenarnya ini adalah sama mengenai kita. Apa yang mengenai saudara kita? Mengenai saudara kita, karena kita adalah yasuddu ba'duhum min ba'di, satu bangunan yang saling merasakan. Oke. Saudara-saudara kita di sana kehilangan banyak harta, kehilangan juga ada nyawa, katakanlah seperti itu. Ini namanya musibah. Nah, ini namanya musibah. Yang mungkin kita tidak pacak bayangkannya. Kita pacak makan, masih pacak minum, masih pacak duduk di masjid ini. Mereka mungkin makan susah, apa susah dan sebagainya. Itu kalau kita bayangkan, bukan berarti bahwa kita ini katakanlah apakah kita ingin seperti mereka, tidak. Nah, tapi intinya kita juga dapat ujian. Sekarang pertanyaannya, di sini kita ada ujian juga tidak? Ada, bentuknya lain. Nah, ujian apapun dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, musibah apapun itu kata Allah, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sudah ditentukan Allah sebelum bumi, langit dan kita ini diciptakan. Jadi sebelum ada bumi, ada langit, ada kita, ini segala sesuatu yang akan terjadi sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah karena itu Allah disebut wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Maha menentukan. Qadaran maqdura disebut di surat nomor 19. Dan Allah sudah menentukan kadarnya dengan ketentuan yang tidak diubah-ubah lagi. Di ayat yang lain, wa lan tajida li sunnatillahi tahwila, tabdila. Jadi tidak akan diubah, tidak akan diganti. Seperti itu. Cuman ketentuan Allah yang belum terjadi pada kita ini, kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Siapa yang tahu bakal ada musibah ini? Siapa yang tahu ada musibah ini? Tidak ada yang tahu. Ini supaya apa? Supaya kita punya, perhatikan kalimatnya, tawakal 'ala Allah. Supaya kita punya kepercayaan penuh kepada Allah. Coba, kalau kita belajar zikir tentang tawakal, bunyinya apa? Ayo, zikir tawakal kepada Allah. Hasbunallah
wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu adalah menunjukkan zikir kita tawakal kepada Allah. Perhatikan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah yang menjadi pelindung, yang menjadi pemberi, yang menjadi penguasa, menjadi penentu. Okay? Dan cukuplah Allah yang akan menolong. Itu tawakal. Jadi hidup seorang mukmin itu adalah hidup yang sudah ditentukan Allah, tinggal baik dia bertawakal. Tawakal itu artinya, tawakal itu jangan diartikan pasrah baik, bukan. Tapi percaya bahwa Allah lah satu-satunya yang ni'mal maula wa ni'man nasir, itu artinya sebaik-baik pelindung, sebaik-baik penolong. Jadi yang melindungi kita dimanapun itu adalah Allah. Yang nolong kita dimanapun adalah Allah. Pagi ini kita ditolong untuk datang ke pengajian. Kalau tidak ditolong, tidak bisa tadi datang ke sini. Tidak bisa. Saya tadi kalau tidak ditolong juga misalnya mungkin terlambat lebih lama lagi. Tapi ditolong Allah sehingga jalan itu relatif lancar. Nah, kira-kira begitu. Semuanya adalah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan cukuplah Allah. Itu tawakal. Jadi komentar saya yang pertama terhadap keadaan kehidupan kita. Saudara kita kena musibah, kita juga ada musibah tertentu. Yang di Jawa juga ada musibah, yang di mana ada musibah. Seluruh manusia di dunia ini ada musibah. Musibah dalam bahasa kita artinya terkena. Ma'asoba min musibatin. Tidak ada yang mengenai kalian, tidak ada yang mengenai bumi ini, tidak ada yang mengenai kita kalau ini. Itu disebut bahasa Al-Qur'annya musibah. Yang seperti itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, lantas bagaimana kehidupan seorang mukmin? Kita langsungkan. Yang pertama, spirit. Spirit. Apa spirit itu? Ya, semangatnya, motivasinya, dasarnya. Ini saya pakai bahasa yang agak lugasnya. Jadi dasar, semangat, motivasi, spirit kehidupan seorang mukmin, kehidupan mukmin, keluarga mukmin ini adalah mahabbah. Itu dulu pelajaran pertamanya. Adalah mahabbah. Apa arti mahabbah? Cinta. Oke. Di Al-Quran surat nomor 2 Al-Baqarah ayat 165. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Oke. Dan orang-orang beriman sangat mencintai Allah. Jadi maksud disebut sangat itu artinya cintanya kepada Allah adalah cinta yang paling tinggi. Bapak Ibu, kita cinta tidak keluarga? Cinta keluarga itu karena Allah. Jadi artinya urutannya tetap cinta paling tinggi kepada Allah, baru cinta keluarga. Bapak Ibu cinta tidak dengan itu apa harta benda tadi, mobil atau motor yang dibawa ke sini tadi? Kalau tidak cinta, tolong mobil itu tunjukkanlah siapa yang lewat sana. Cinta tak? Cinta. Tetapi cintanya itu tetap di bawah cintanya kepada Allah. Sekarang tambah lagi. Bapak Ibu, kita semua. Cinta tak dengan diri kita sendiri? Kalau tidak cinta dengan diri kita sendiri, itulah contoh, mohon maaf, saudara-saudara kita yang masih lupa. Tidak cinta sama diri sendiri, mengkonsumsi narkoba. Narkoba itu zat yang merusak diri sendiri. Wong mengkonsumsi narkoba, yang rusak siapa? Yang rusak langsung. Ya dia itulah. Bahasa Indonesianya kecanduan. Kecanduan itu berarti badannya itu rusak. Itu aja kira-kira definisi mudahnya. Kecanduan itu badannya rusak berarti itu. Nih. Tapi akhirnya lama-lama bisa merusak wong lain juga. Karena kalau udah tidak punya duit,
Maka akhirnya mungkin nyopet atau mungkin apa dan segala macamnya. Baik. Jadi spirit, semangat, motivasi dasar hidup kita adalah mahabbah, cinta kepada Allah. Saya terjemahkan biar mudah. Nih, cinta itu artinya senang. Itu biar mudah, senang. Sekarang saya tanya, ini pengajian ini Bapak Ibu senang apa tidak? Ya, kalau terpaksa itu akan berat menjalaninya. Oke. Kemudian nanti setelah pengajian ini mungkin nanti kita kondangan. Seneng apa tidak? Nah, kalau seneng enak kondangannya. Tapi kalau tidak seneng, aku ini terpaksa baik kondangan ini kan. Tidak lemak, dia tetanggo. Ah, deh. Itu waktu kondangan juga tidak enak. Sudah habis itu kondangan, pas selesai kondangannya rame, ngantri makan, tidak kebagian makan. Langsung ngomong apa kamu? Karena itulah tadi, sebenarnya aku tidak senang sebenarnya nak kondangan ini. Akhirnya terbuktikan, nah itu kan. Jadi nyambung-nyambung. Tapi kalau senang, cinta, ya, itu apa? Dasarnya karena Allah. Seorang mukmin kalau diundang saudaranya mukmin yang lain, maka dia datang. Kalau saudaranya musibah, maka dia ditolongin. Kan gitu kan? Kalau saudaranya itu terzolimi, maka dia menolongi. Kalau saudaranya bersedih, maka dia menghibur. Kalau saudaranya bergembira, maka dia memberi ucapan selamat. Itu kan mukmin. Jadi kalau diundang itu, kita datang itu karena cinta. Cinta kepada Allah. Kemudian cinta kepada orang yang mengundang baru. Nah itu enak kalau jalannya begitu. Jadi apapun yang dilakukan atas dasar cinta mahabbah kepada Allah, maka akan nikmat. Itulah kehidupan orang mukmin. Nah, sekarang kita evaluasi saja. Pagi ini pengajian ini kita praktis-praktis bela. Selama ini kira-kira ada enggak kehidupan kita ini lebih banyak didasari cinta atau didasari benci? Nah, dan ya, tapi suaranya enggak terlalu penuh, enggak 100% ini kan. Jadi menunjukkan ada kalanya kita itu enggak senang. Benar ada enggak kalanya enggak senang? Ibu-ibu, ada kalanya merengut sama laki. Nah, itu kira-kira deh. Nih, bapak-bapak, ada enggak kalanya agak pegal sama bini? Ada. Kalau enggak katik, memang kamu tuh hebat nian lah sudah. Hebat nian lah sudah. Nah, tapi suasana besarnya itu cinta. Maka sekarang ini banyak, mohon maaf ya, saya sedih. Ini benar-benar saya sedih. Saya sampaikan aja nggak apa-apa. Suatu saat, saya nggak usah nyebut kapannya. Suatu saat kami mengundang orang tua wali siswa. Ya, ini kan sekolah tempat kita juga ini kan. Mengundang orang tua wali siswa untuk gathering bersama anak-anak. Gathering bersama anak-anak. Hari ayah, hari ibu. Disatukan gathering. Orang tua siswa itu katakanlah jumlahnya 100. Yang hadir itu cuma 20. Enggak, maksud saya itu begini. Apalah yang orang tua ini? Ini undangan untuk gathering dengan siswa, dengan sekolah, supaya mereka ini tahu bahwa mereka orang tua, kami sekolah, ini anak butuh kebersamaan. Kan seneng enggak kalau bersama-sama itu? Seneng, tapi wong tua enggak datang. Pertanyaan aku, enggak datang tadi sampai 80-annya. 80-annya itu kemana lah? Sibuk apa lah? Ini sibuk apa? Sibuk kondangan coba. Ini hari libur dan kemudian sudah dikasih tahu sebelumnya. Kenapa ini tidak difokuskan? Karena tidak ada cinta. Jadi menganggap mendidik itu hanyalah yang penting anak saya sudah masuk di sekolah ini, saya kasih bayaran, sudah selesai. Nggak ada urusan saya. Itu urusan sekolah. Tidak begitu. Itulah doa yang kita panjatkan. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Robbaya itu menjadi kata yang namanya tarbiyah. Ulangi. Robbaya itu jadinya tarbiyah. Tarbiyah itu artinya apa? Mendidik. Kalau diterjemahkan memang robbaya itu artinya menyayangi. Yang di situ di terjemahan tafsir Qur'annya itu. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka menyayangi kami ketika kami masih
Dari kata-kata robaya itu keluarlah kalimat nanti tarbiyah, artinya pendidikan. Jadi kalau doa lengkapnya, sebagaimana mereka mendidik kami sejak kami masih kecil. Seorang bayi dididik tidak oleh ibunya. Misalnya contoh, tidak usah jauh-jauh. Bayi, kalau kedinginan, diinjuk baju tidak. Nah, itu namanya dididik. Tapi kalau misalnya bayi lahir, bayi, kamu kedinginan ya, nangis, oe-oe ini. Iya, lajulah kamu cari baju dewe. Nah, itu namanya tidak dididik. Terus kemudian bayi oe-oe lagi, oe, lapar. Ya, diinjuk susu, diinjuk makanan tambahan, misalnya gitu. Itu namanya dididik. Bayi, misalnya kamu sedih, dihibur, diapo, itu namanya dididik. Itu mulai dari bayi sampai besar dididik terus. Nah itu, momentum itu saat-saat tertentu, misalnya kayak di Indonesia ada hari ibu, hari ayah, kita dikumpulkan supaya ke situ lagi. Ini menunjukkan kalau saya bilang bukan simpulan kasar, tapi banyak di antara kita itu yang sebenarnya tidak atau kurang masih dalam hal konteks ya mencintai anak-anak kita, keluarga kita. Masya Allah. Ini tidak usah jauh-jauh lah. Jadian saya terus sampaikan ini contoh-contoh nyata seperti ini. Ada enggak anak yang dari kecil itu secara harta benda dicukupi? Maksudnya dicukupi itu mah ini. Makan minumnya, pakaiannya, harta, pokoknya kebutuhan-kebutuhannya dicukupi. Bahkan dia sikok lagi. Ada babysitter dari kecil sikok, ada pengasuh. Ada enggak yang kisah mah itu dicukupi? Tapi ada enggak orang tuanya itu menggendong, dia ngajak kemana, orang tuanya waktunya. Banyak-banyak orang tuanya waktunya untuk bisnis, untuk urusan dia, untuk urusan apa. Bukan gitu. Bukan gitu. Kecintaan kepada seorang anak itu ada fase-fasenya. Ini contoh saja. Ini tambahan dikit untuk ini. Sampai usia 2 tahun, seorang anak tidak boleh ditinggal oleh orang tuanya, terutama ibu. Sampai usia 2 tahun. Maka disebutkan di Al-Quran, wa fisoluhu fi amaini. Kalau kamu mau nyapih, sapihlah 2 tahun. Sapih artinya apa? Pisah. Itu maksudnya. Bukan pisah langsung diunjukkan ke Jakarta sana, bukan. Tapi maksudnya pisah cuma sekedar tidak lagi diunjuk asi. Kan kira-kira seperti itu. Artinya selama 2 tahun bakso Plembangnya nih. Ini orang Plembang kan? Selama 2 tahun dikimpeli. Nah, tahu kamu dikimpeli? Kalau kamu punya dompet, ada dompet kecil itu. Masukkan duit di situ. Kalau bapak-bapak kaget tuliskan dimasukkan di sabuk yang ada dompet itu lah. Maksudnya itu namanya dikimpeli. Kalau ibu-ibu dimasukkan di apa? Jaritnya itu, apa nih? Kainnya itu, dimasukkan di situ. Itu saking dikimpeli, saking ini berharga banget. Itu namanya dikimpeli. Jadi anak sampai usia 2 tahun. Itulah makanya banyak sekarang anak-anak yang tidak punya percaya diri ya dalam kehidupannya karena gagal pada waktu usia pendidikan lahir sampai 2 tahun. Terjadi dalam bahasa pendidikan mistrust, tidak percaya. Dan ini kalau ke depan dia jadi pemimpin, ini pemimpin yang seperti ini banyak dak cayo sama wong lain. Dak cayo sama wong lain. Masya Allah, mengerikan yang ini. Baik, jamaah sekalian rahmatullah, lanjut. Jadi seorang mukmin spirit hidupnya adalah cinta. Jadi bekerja, ngaji, bergaul, itu semuanya karena cinta. Cinta itu apa tadi? Mudahnya senang. Sekarang pertanyaan untuk Bapak Ibu sebelum saya lanjut. Bapak Ibu datang ini tadi senang apa benci? Kalau jawabannya benci, insya Allah pengajian saya cukupkan demikian. Nah, aku balik. Karena tidak usah nak meneruskan rasa kebencian. Kebencian itu harus diputus. Oke. Itu satu. Oke. Jadi tolong camkan. Yang kedua. Nih. Hidupnya seorang mukmin itu disebutkan di Al-Quran. Wa kuli malu fasayrallahu amalakum. Itu.
hidupnya seorang mukmin itu diisi dengan amal. Diisi dengan amal. Syukur-syukur namo bini kita amal. Amaliyah misalnya nih. Namo anak kita amaliyah juga. Diisi. Jadi rumah itu isinya amal. Ini guyonnya mak itu. Perhatikan ya pelan. Dalilnya di Al-Quran ya sangat jelas. Di surat 9 ayat 105. Coba kita baca pelan-pelan. Wa qul malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Nah, itu kalimatnya. Maka hei kalian semua orang beriman, beramallah, sibuklah beramal, sibuklah beramal. Nanti kamu akan dinilai oleh Allah, dibela oleh Rasul, dirasakan oleh manusia. Nah, 3 itu. Jadi amal itu ada 3 ini. 3 ini manfaatnya. 1 apa nih? Dilihat oleh Allah. Allah melihat berarti Allah akan mencatat dan memberi penghargaan. Kemudian disaksikan oleh Rasul. Artinya Rasul nanti akan memberi syafaat, pembelaan kepada kita. Karena menyaksikan. Mohon maaf, bahasa mudahnya. Kalau ada saksi di pengadilan. Saksi meringankan misalnya. Ditanya. Wahai saudara saksi, apakah Anda kenal dengan orang ini? Saya kenal. Dia tetangga saya. Kan? Apakah kamu tahu bahwa tetangga kamu ini maling? Misalnya. Maka yang saksi ini tetangganya tadi ngomong. Saya bersaksi bahwa pada hari yang dituduhkan itu, saya saksikan saudara saya ini, tetangga saya ini sedang pergi ke masjid dan ketemu saya di masjid. Nah, itu pembelaan atau bukan? Maka akhirnya hakim memutuskan berdasarkan keterangan saksi ini, berarti dia ini tidak salah, cuman dituduh baik. Nah, di Al-Quran tadi, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Beramallah kamu akan dicatat oleh Allah, akan dibalas oleh Allah, kemudian disaksikan oleh Rasul. Jadi Rasul menjadi saksi. Saksi itu dalam rangka untuk syafaat. Maka nanti di akhirat kita akan dibela oleh Rasul. Dalam hadis dikatakan ketika kita nanti melewati jembatan Sirat saja, jembatan yang di bawahnya ada neraka itu, Rasul mengatakan, Ya Rabbi salim salim. Ya Rabbi salim salim. Ya Allah selamatkan. Dia ini adalah umatku. Sama tidak dengan tetangga yang ngomong kalian tadi? Paham? Jadi kita beramal itu dicatat Allah. Yang kedua disaksikan Rasul. Untuk apa disaksikan? Untuk dibela. Kemudian wal mu'minun. Untuk dirasakan oleh manusia. Amal kita dirasakan. Contoh, saya ngajar ini, Bapak Ibu ngerasa ada manfaatnya dah? Aduh, sebaliknya, Bapak Ibu datang ini, aku ngajar, juga ada manfaatnya bagi aku. Apa manfaat bagi aku? Aku udah ngomong sama hawa. Coba, kalau aku ngomong sama botol, bagaimana? Jamaah sekalian rahimakumullah. Kan diem baik, kan? Tapi kalau begitu aku ngomong, jamaah sekalian rahimakumullah, pecahnya kamu cak mainin yang. Oh serius ini nih, seneng di hati aku. Ini seneng di hati aku ini. Berarti omongan aku ini ada manfaat. Paham kira-kira seperti itu? Nah, itulah beramal. Nah, jadi kehidupan seorang mukmin tadi motivasinya adalah mahabbah. Isinya adalah beramal. Jadi jangan berhenti beramal sampai kita wafat. Bahkan supaya beramal itu sampai wafat juga masih beramal, kita bisa melakukannya dengan apa? Kata Rasulullah, 1, sedekah jariyah. Jadi kalau nak beramal terus sampai mati masih beramal, maka selama hidup sedekah jariyah. Yang kedua, ngajar.
ilmu yang bermanfaat. Ini kan masih terus berlangsung. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan. Berarti untuk jadi anak soleh dia pun dididik. Maka doanya kama rabbayani shaghira. Nah itu, ulangi ya. Jadi beramal ini selama masih hidup terus harus beramal. Bahkan kalaupun kita sudah mati kaki, tetap harus beramal. Kita yuk contoh ayahanda kita. Duduknya di mana? Masih ingat? Itu, ini. Aku tadi datang ke sini tuh masih nengok situ lah. Ini. Perasaan aku masih nak nanya beliau kaki. Nih, perhatikan kalimatnya. Ulamonian saya sama beliau tuh. Ini Al-Furqan dulu, ini sekilas saya. Sebelum berdiri awal-awal. Baru mau berdiri. Saya diminta di sini untuk memimpin waktu itu. Tahun awal-awal berapa itu? 2000 awal ini. Saya diminta. Kemudian berbarengan dengan itu saya sekolah di FKUI. Dia tidak baca. Nah, itu kan. Nih, balik ini sudah ini. Nah, itu sejak dulu itu. Sudah lama jadi yang beliau. Nah, sampai terus kemudian juga rumah sakit Ar-Rasyid. Begitu saya jadi direktur rumah sakit Pusri, kemudian ada salah satu staf kami, andalan saya di rumah sakit Pusri, anak ini bagus, diminta oleh ayahanda supaya dibawa ke sana, kunjukkan ke sana. Kira-kira itu. Ini dalam rangka apa coba? Supaya beliau ini udah terbukti, walaupun wafat, tetapi masih beramal. Apa amalnya? Amal jariah. Yang disebut sebagai amal jariah. Satu, sedekah jelas. Itu di depan ada tulisan kan? Wakaf apa jadi? Infak, sedekah ada yang gitu ya? Unit itu pengelola itu kan ada gitu. Itu menunjukkan bahwa di sini sekolah ini pasti ada yang disubsidi. Ada yang disubsidi? Pasti ada. Walaupun sudah wafat, ada sedekah jariah. Yang kedua, ada ilmu bermanfaat enggak? Ada anak yang mendoakan enggak? Ada jelas. Ini kan enggak bubar, diteruskan oleh anak keturunannya, kira-kira begitu. Nah, itu masuk. Jadi beramal itu kayak gitu, Bapak Ibu. Beramal itu kita masih hidup ini beramal, sudah mati juga tetap beramal. Cuman enggak pacak nunggu mati baru beramal. Waktu hidup ini beramallah untuk cadangan waktu kita mati. Ya, jadi termasuk yang kami lakukan, saya juga mencontoh akhirnya. Tahun 2005 saya bikin sekolah itu. Bikin sekolah sendiri. Sekarang juga masih. Sama kira-kira niatannya itu tadi. Ada sedekah jariah, ada ilmu yang bermanfaat, ada anak-anak yang mendoakan, yang soleh yang mendoakan. Subhanallah. Oke, selesai. Itu yang kedua. Yang pertama apa tadi? Si orang mukmin hidupnya semangatnya mahabbah. Surat berapa tadi? Al-Baqarah 165. Yang kedua, hidupnya orang mukmin diisi dengan amal. Amal itu dilakukan sebelum mati, tapi nanti bisa berdampak amal itu sampai sudah mati pun orang itu dihitung masih beramal. Oke, udah jelas itu. Nah, yang ketiga, nih puncaknya, nih. Amal seorang mukmin itu adalah amalan dalam kategori innallaha katabal ihsan. Ya, itu dalam hadis. Yaitu ihsan. Itu dulu. Kemudian di Al-Qur'an surat nomor 28 ayat 77. Surat 28 itu surat Qasas ya. Itu ayat 77 di situ disebutkan ya, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya fa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Yaitu sama, ihsanlah kamu sebagaimana Allah juga telah berbuat ihsan kepada kalian. Ihsan itu kita terjemahkan ringkes baik, amalan
dengan tingkatan yang terbaik. Ulangi, amalan dengan tingkatan yang terbaik. Oke, jadi kalau beramal itu adalah amalan harus yang terbaik. Bapak Ibu, kita tanya diri kita masing-masing. Ya, kita tanya diri kita masing-masing. Sholat subuh tadi, sholat subuh terbaik atau tidak kira-kira? Ya jawab anu ya masih. Ya terbaik saat itulah. Masih ingat Burgolakso dah? Masih ngantuk dah? Masih ini itu dah? Masih. Jadi jangan, terbaik itu artinya apa yang maksimal kita bisa usahakan. Contoh, orang yang sakit, maka dia bisanya sholat dengan keadaan duduk misalnya. Sakitnya agak biasa nih. Maka sholatnya dalam keadaan duduk. Itu namanya terbaik sudah. Jadi jangan salah paham. Jadi bukan terbaik itu semuanya harus disamakan. Terbaik begini. Contoh, wong kayo, duitnya 1 triliun. Tetanggonya miskin, duitnya 1 juta. Beda tak? 1 triliun itu berapa juta? 1.000 juta itu 1 miliar. 1.000 miliar 1 triliun. Nah, jadi kalau itu 1 triliun sejuta-juta. Nah, itu. Paham? Ini saya kasih perbandingan. Ini senyaman. Ini ada kejadiannya soalnya. Ada kejadiannya. Bukan kejadian, tapi kira-kira ini tamsilnya begini. Orang yang punya harta 1 triliun, tetangganya 1 juta. Sedekah. Dua-duanya bersedekah. Yang 1 triliun tadi, sedekah 1 juta. 1 juta. Perhatikan. Yang tetangga tadi, 1 juta tadi, sedekah 10.000. Banyak yang mana? Kalau banyak secara jumlah, yang 1 juta. Tapi banyak secara amal terbaik, yang mana? Yang 10.000. 10.000 dibagi 1 juta, itu berarti 1/100. 1 juta dibagi 10.000 berapa? 100. Ah, benar kan? Jadi kalau ada uang 10 ribuan, 100 ikok, 1 juta kan? Jadi dinjukkan 10.000, hilang berapa? Hilang sikok. Tinggal 99. 1 triliun dinjukkan 1 juta, hilang berapa? Masih ada berapa juta lagi? Masih ada kan 1 triliun sejuta-juta. Jadi cuma 1 juta-juta kurang 1. Paham enggak? Ini soal terbaik. Ini soal hal yang terbaik. Begitu kira-kira. Makanya mohon maaf nih, ini supaya semangat Bapak Ibu. Supaya semangat. Supaya yang terbaik ini. Kalau bisa, ya itu kita harus bisa baca Quran. Nah, baca Qurannya itu harus sampai tingkatan tahsin, hasan, bagus bacanya, yaitu lancar, tartil. Di Al-Quran dikatakan waratilil Qur'ana tartila. Nah, tartilnya kita ini maksimal yang kita baca. Ya, contoh, wong Plembang ndak baca, ya, rata-rata mengucapkan yang ro tebel, bacanya ro, sago. Mak mano kalau disuruh pakai ro yang gencengan. Wong Jawa ndak baca mengucapkan ain. Ngain. Nah, ini ngain. Kan kira-kira itu. Dan seharusnya itu mana yang menjadi maksimal, mana yang menjadi amalan yang terbaik, itu namanya ihsan. Dalam bahasa Al-Quran, ya, itu sudah sangat jelas tadi, ya,
Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya fa ahsin. Maka kalau kamu beramal adalah beramallah dengan tingkatan ihsan, yaitu kamu beramal setinggi-tingginya. Oke. Sekarang biar mudah baik terjemahannya. Biar mudah ini. Supaya kita amal kita semuanya ihsan insyaallah. Satu, amalan ihsan itu adalah amalan yang kalau kata Rasulullah itu anta budullaha ka'annaka tarahu. Hanya karena Allah. Bahasa kitanya ikhlas. Ya, ikhlas. Ada di surat Bayyinah, hafal kalau? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Ikhlas. Ikhlas. Ikhlas itu karena Allah. Jadi datang ke sini ini tadi karena Allah, bukan karena ini itu. Bahwa datang ke sini juga ketemu kawan, bahwa datang ke sini juga kita pacak bertegur sapa, itu tidak apa-apa. Tapi datangnya tadi didasari karena Allah. Itu ikhlas. Itu jadi amalan ihsan itu ada ikhlas. Yang kedua, amalan ihsan itu adalah amalan yang disebutkan wabtaghi fima ataqallah. Mengerahkan seluruh daya. Jadi kalau ngaji harus hadir, badannya hadir, pikirannya hadir, perasaannya hadir. Ada enggak wong badannya hadir, pikirannya enggak hadir? Di sini bukan di sini ya. Aduh ini. Makanya aku tuh galak ngamati Bapak Ibu, jangan salah. Ini walau ngisi pengajian ngamati. Kalau kamu nyingok jam terus, itu tandanya kamu udah hadir. Karena yang kamu jingok, jam 9, lah mulai acara dangdutan itu. Sebenarnya kamu ruhnya, jiwanya, pikirannya, hatinya sudah ada di tempat dangdutan. Bukan di. Maka yang kedua sekali lagi, beramal ihsan itu menghadirkan semua sumber daya. Bapak Ibu, jadi wali murid. Waktu anak kita nak bayaran, apa yang kamu lakukan? Banyak orang tua yang anaknya bayaran langsung ngomong, bayaran terus. Bayaran terus pula. Padahal kan itu ya kewajiban dan itu kan bayarannya kan, ada enggak bayaran sekolah tuh harian? Bulanan kan? Ya, SPP itu kan bulanan. Kalau uang pangkal tahunan, katakanlah seperti itu. Tidak kado. Ini orang tuanya begitu ditagih langsung bayaran terus. Kalau anaknya sudah pintar ngomong, Pak, tidak terus-terusan. Kalau terus-terusan pagi, siang, sore bayaran, Pak. Ini tidak, sebulan sekali. Ini menunjukkan dia tidak galak mengerahkan seluruh sumber. Untuk apa disimpan-simpan kagak tidak berguna. Benar gak ini? Contoh misalnya mohon maaf, di Al-Quran kita hafal tak ayat Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kala saufata. Lihat kalimatnya ujungnya kala saufata lamun. Nanti kamu akan sadar. Baru ngerti, baru ngeh. Ketika sudah hatta zurtumul, setelah sampai kuburan baru kamu ngerti. Ngapolah kemarin tidak sedekah. Ngapolah lama ini. Ngapolah lama itu. Sayang. Saya ajari betul. Ini saya mohon maaf ini. Mungkin kan galak nanya, apakah Ustadz itu cuma ngomong baik? Tidak. Saya sudah semua pakai kriteria. Kriterianya gini. Kira-kira secara umum kami di rumah tangga kami itu tidak pernah ada makanan nginep. Maksudnya makanan yang kami masak itu tidak boleh nginep. Apalagi sudah kami ini punya, kami sekarang saya tinggal di sekolah. Di sekolah itu ada satpam, ada pegawai, ada apa segala macam itu. Ya. Jadi jangan sampai ada makanan nginep. Makanan nginep itu artinya kita udah tahu, kita makan sekian. Maka yang lebih ini tadi langsung diberikan. Nah itu namanya mengerahkan seluruh sumber daya. Jangan dibilang simpan untuk besok. Untuk besok. Lama-lama kebiasaan itu kaget baik, tetap mati mamang ini, bibi ini. Terus yang tadi disedekahkan enggak? Tidak. Paham enggak gara-gara itu? Sampai saya makan itu sempat ya, istri saya sampai ngomong, jangan mak itu nian pulo, aku makan di restoran. Tahu dewek kan di restoran itu kan?
Makan di restoran tuh kadang-kadang kan apa namanya? Kage ada siso, ada apa gitu kan. Terus kata aku ini, kita bungkus baik. Wih, tak lemak siso ini di jima uang itu. Tidak, di rumah ada ayam. Masih pacak dinjo ayam. Itu keperinya. Itulah namanya mengerahkan seluruh sumber. Saya kalau setiap mau ngajar, termasuk mau ngisi pengajian ini kusiapkan. Kamu ada judul kan hari ini? Itu berarti aku ada persiapan. Bapak Ibu, kalau saya tidak banyak nyingok handphone ini, ada nyingok handphone sekali ini karena yang kuceramahkan sudah tertulis di sini. Bukan tertulis dari internet, bukan. Ini sudah ada kitabnya kusarikan di dalam ini sudah ini. Dan makalahnya aku juga sudah bikin. Dan saya menyampaikan pengajian ini kan saya ulang-ulang. Di sini inilah judulnya. Kemarin di tempat lain inilah juga judul. Nah, cuman wongnya beda. Kalau tempat lain kemarin misalnya banyak bapak-bapak nih, lah tua-tua. Cara yai aku sampaikan. Nah, di sini banyak bapak ibu, muda-muda, para pendidik dan macam. Aku sampaikan cara ini. Tapi temanya sama. Tapi saya menyampaikan dengan maksimal, tidak ala kadarnya. Nah, itu yang kedua. Ulangi. Yang pertama tadi ikhlas. Beramal ihsan itu Yang kedua mengerahkan seluruh sumber. Nah, yang ketiga. Di Al-Qur'an surat 22 ayat 20 surat 22 ayat 78, ayat yang terakhir. 22 ayat 78. Ini yang terakhir ya. Di sini disebutkan wajahidu fillahi haqqa jihadih. Dan kamu mesti berjihad, bersusah payah dalam beramal itu dengan susah payah yang sebenarnya. Jadi, pertanyaan saya, susah payah itu berarti sabar apa tidak? Susah payah sabar apa tidak? Sabar. Maka yang ketiga, beramal itu harus bersabar. Oke. Dan bersabar itu pada semua keadaan. Pada waktu miskin, pada waktu sakit, pada waktu menderita, pada waktu dizolimi, pada waktu apapun yang menyebabkan kita merasakan tidak nyaman, tidak enak, maka kita bersabar. Pada waktu kita menang, pada waktu kita dapat karunia Allah, rezeki banyak, keluarga lagi ada hajatan, lagi dapat hadiah, dapat apa, senang apa tidak? Maka juga tetap bersabar, tapi sabar dalam keadaan senang namanya syukur. Sabar dalam keadaan senang namanya syukur. Oke. Karena itu, ulangi pelan-pelan ini agak berat nih kalimat ini. Karena itu, kalau pacak bersabar dan bersyukur pada waktu menderita, itu kedudukan paling tinggi. Ya, maka di Al-Quran ada ayat, nanti tolong dicari. Silahkan ayatnya dicari, ya, ayat keberapa, tapi bunyinya saya sampaikan sekarang. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Hanya sedikit yang bisa bersyukur. Ulangi ya. Nih. Dalam keadaan susah kita sabar. Dalam keadaan senang kita syukur. Tapi kalau ada yang pacak dalam keadaan susah bersabar sekaligus bersyukur, maka itulah yang sebenar-benarnya disebut orang yang paling tinggi kedudukannya dalam konteks bersabar. Maka amalan ihsan tadi, ulangi, 1 ikhlas, 2 mengerahkan seluruh sumber daya, 3 bersabar dalam setiap keadaan. Namanya jihad tadi. Wajahidu fisabilihi haqqa jihadi. Berjihadlah kamu, sungguh-sungguhlah kamu. Kalau kamu betul-betul menderita, kamu juga sabar. Kamu senang, kamu bersyukur.
tapi lebih hebat lagi, menderita pun kamu tetap sabar dan syukur. Sekarang pertanyaan yang lainnya, boleh tidak orang bergembira tapi juga sabar? Ya memang harus juga, jangan ladas. Tetap dalam keadaan gembira itu sabar. Jangan nak gerasa gerusu, jangan nak masih ini, masih itu. Jangan tomak, nak minta lagi apa segala macam. Tidak. Sabar tetap. Alhamdulillah yang ada ini disyukuri. Itu berarti kan sampai situ kesabarannya. Nah maka kata kuncinya sabar. Demikian itulah kehidupan seorang mukmin. Tadi ulangi. Yang pertama dari awal pengajian. Seorang mukmin atau manusia siapapun. Hidupnya ini sudah ditentukan oleh Allah. Namanya musibah, dari ketentuan Allah itu namanya musibah. Termasuk saudara kita yang sekarang musibah, bahasa kitanya jadi bahasa agak negatif, yaitu apa bahasanya? Yang tidak enak itu disebut kita musibah, yang enak namanya nikmat. Padahal bahasa Al-Qur'annya di surat nomor 57, silakan dibuka surat 57. Kalau saya tebakan Allah ayat ke-12, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. 57 ayat 12. Apapun musibah yang menimpa kamu itu sudah ditentukan oleh Allah. Jadi maksudnya musibah itu apa yang kena ke kita. Saya sakit itu anggaplah kena ke aku musibah. Sekarang aku kena sini pengajian ini juga ya ini yang berlaku untuk aku. Kira ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita dilihat ya, ada enggak di antara kita ini tadi yang selanjutnya tadi mahabbah spiritnya. Kemudian yang kedua ya, beramal tadi, jangan berhenti beramal. Yang ketiga beramal sampai derajat ihsan. Ihsan itu adalah ikhlas, mengerahkan semua sumber daya, dan yang ketiga bersabar. Di dalam bersabar tadi ada bersyukur. Itulah yang pernah terjadi pada contoh penutupnya. Tolong dibuka kisah Nabi Ayub. Nabi Ayub. Beliau sampai mengatakan, Rabbi inni masaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Sampai beliau mengatakan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu kalimat Nabi Yunus, tapi kira-kira setara seperti itu tadi, setara dengan kalimatnya Nabi Ayub. Beliau sangat bersabar. Padahal Nabi Ayub tahu enggak kisahnya? Nabi Ayub itu wong kayo. Berarti kalau wong kayo tadi berapa? Juta atau triliun tadi? Triliun. Kemudian Nabi Ayub itu anaknya banyak. Anaknya banyak. Oke. Berarti dibanggakan kalau anaknya banyak. Nabi Ayub itu bininya cantik, bagus. Nah, berarti dibanggakan enggak itu? Nabi Ayub sendiri nabi, bagus enggak itu? Nah, sudah mah itu dicoba oleh Allah, diuji oleh Allah. Tadi, satu, hartanya habis. Yang kedua, tidak cukupnya itu, anaknya meninggal. Ini sudah dua. Yang ketiga, beliau sakit. Ini sudah tiga nih. Sakit yang tidak katik dalam data BPJS. Nah, ini sederhana. Ini saya bukan guyon. Sakit yang tidak ada kodenya saat itu. Itu dalam tafsir gitu. Jadi sakit ini belum pernah ada penyakit yang seperti ini. BPJS itu kalau tidak katik masuk di situ tidak pajak dibayari. Ya kan aku mantan direktur, tahulah hafal ini. Jadi tidak ada kodenya dalam BPJS. Maka dalam BPJS itu ada namanya coding. Tagihan ke BPJS itu namanya coding. Berdasarkan kode ini. Oke. Ini tidak katik Nabi Ayub tadi sakitnya, kan? Oke. Dijingok-jingok. Maka rumah sakit pun mungkin kalau berobat Nabi Ayub nih, kasih ini obatnya belum tahu nih. Oke. Sudah mah itu tadi satu, harta habis, anak habis, sakit, nih, sikok lagi. Bininya jijik. Mana? Bapak-bapak yang hadir ini. Tadi mohon maaf. Saya sebelum ke sini tadi intinya cipika-cipiki sama bini. Enak enggak kalau itu? Enak. Nah, coba kalau aku tadi sebelum ke sini, bini merengut. Acuh. Misalnya ngomong, sayangku, aku nak pergi pengajian. Pergi baik. Nah, mama no biro-biro. Enak enggak, bapak-bapak?
Jangan ibu-ibu ditanya. Atau ibu-ibu tadi. Suamiku izin nak melok pengajian. Sudah. Rumah baik. Mendep ini. Betino itu di rumah. Tidak boleh kemana-mana. Di rumah baik tapi tidak dimodali. Tidak katik beras, katik minyak, katik apa. Kan pegel. Maka Nabi Ayub ini bininya sampai jijik karena dia sakit itu tadi. Sampai Nabi Ayub ya, kalau sudah sembuh nanti biniku akan dihukum. Dan bininya dihukum. Dia udah hukumannya Nabi Ayub sudah berniat nak mukul bininya. Maka oleh Allah diajari jangan pukul pakai sento. Kalau pakai sento mana? Oh, balak cek, bini dipukul pakai sento cek. Nah, maka nak dipukul misalnya 100 kali, maka pukullah cukup sekali dengan lidi yang jumlahnya 100. Pukul di tempat yang tidak berbahaya. Yang tidak berbahaya, misalnya di betis. Ya. Betis sama bokong lebih berbahaya bokong. Di bokong ada ujung, itu ada tulang ekor. Tulang ekor itu tempat dulu, itu adalah ujung dari tulang belakang. Itu persarapan ada di situ. Bahaya, kadang-kadang kalau terpukul di situ atau jatuh di situ bisa lumpuh bagian bawah. Maka itu lebih bahaya. Kalau betis tidak pula bahayanya. Tapi bukan berarti dipukul. Tadi maka Nabi Ayub diajari pukul baik pakai kalau nak 100 kali. Cukup pukul sekali pakai lidi jumlahnya 100. Yang penting pukulan sudah mendarat. Bukan pukulan yang buka. Sambil ancang-ancang tarik nafas. Nama itu. Tak. Sudah. Itu sudah dihitung 100 kali. Nah, jadi Nabi Ayub yang seperti itu bersabar. Maka akhirnya Nabi Ayub selesai dari penyakitnya dan segala macam, dikembalikan sama Allah, kaya lagi, punya anak lagi, sehat lagi. Nah, itulah kira-kira itu. Itu kisah Nabi Ayub. Nah, kalau kisah kita masing-masing kita tidak pernah tahu, hanya Allah, tapi sekali lagi balik lagi tawakal kepada Allah. Tadi pengajian awali dengan hasbunallah wa ni'mal wakil. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin kalau ada pertanyaan, tafadhol. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa syafaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ya Allah, jangan ada dosa kami berapapun banyaknya kecuali Engkau mengampuninya. Jangan ada kesusahan dalam hidup kami kecuali Engkau meringankannya. Jangan ada hutang atau amanah di pundak kami kecuali Engkau menunaikannya. Jangan ada ya Allah yang sakit di antara kami kecuali Engkau menyembuhkannya. Wahai Allah, jangan ada kebutuhan kami, hajat kami dunia akhirat kecuali Engkau mengabulkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.